Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-11. Selamat mendengarkan. Panasnya sinar matahari mulai menyinari bumi di saat orang yang tinggi dan kekal yang menamakan dirinya Suraau itu pingsan. Maka Roro Wahyudi meminta tolong kepada pemuda yang pernah dibentak oleh Suraau untuk mengurus orang tersebut, dan selanjutnya mereka berempat pun melanjutkan perjalanannya. Dan tak terasa perjalanan mereka sudah memasuki waktu malam. Sementara langit nampak cerah, bintang-bintang pun seakan sedang bersaing dengan kedip-kedipnya dan kerap-kelipnya. Bahkan ada satu dua yang malu dan menyendiri di sudut langit, dan rasa kantuk menghinggapi mereka. Rasa haus maupun lapar seakan menggelitik perut rombongan Gatra Bumi. Namun mereka adalah anak-anak muda yang terlatih, yang sudah sering menjelajahi berbagai macam lagu, antara lain haus dan lapar serta letih. Maka rasa letih, haus, dan lapar tidak banyak mengganggu perjalanan mereka. Pada waktu lewat tengah malam, mereka memasuki sebuah bulak yang panjang. Ternyata hawa dingin semakin menggigit. Namun Gatra Bumi berjalan paling depan memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk berhenti. Keempatnya pun segera mengetahui juga ada 4 orang sedang berjalan ke arah mereka. Gatra Bumi, Putut Yudoklana, Roro Wahyudi maupun Joko Satrio segera menepi dan memberi jalan kepada keempat orang tersebut. Namun mereka tidak menduga bahwa mereka malah berhenti di dekat Gatra Bumi dan rekan-rekan seperjalannya. Seorang di antara mereka dengan suara agak serak bertanya, "Oh, siapa kalian di sana?" "Kami orang dari Menoreh," jawab Gatra Bumi. "Menoreh? Di manakah letak Menoreh itu?" "Menoreh itu dekat Waringin Putih, dekat Kerasak di sana." Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, siapa kalian kami tidak peduli. Tetapi kalian malam hari ini telah lewat jalan ini, maka kalian telah melanggar wewenang kami." "Wewenang yang mana yang kalian maksudkan?" bertanya Gatra Bumi. Orang yang suaranya agak serak itu menggeram, dan katanya, "Jangan pura-pura tidak tahu. Kalian sekedar lewat atau sedang mencari mangsa." Namun sebelum Gatra Bumi menjawab, tiba-tiba salah seorang dari mereka sudah berkata lebih dahulu, "Bagus, jika kalian sedang mencari mangsa, kalian tidak dapat diampuni lagi, karena telah menjawah dan menjamah daerah kesuansu. Dan itu berarti kalian telah menghina dan menantangku. Namun kalau kalian hanya sekedar lewat, silahkan pergi, dan aku tidak akan menyakitimu. Tetapi kalian harus menyerahkan barang yang kau simpan di buntalan di punggungmu itu." "Apakah berarti kalian ingin merampok kami?" "Benar," di sana berkata Joko Satrio. Kemudian, "Kami tidak mempunyai barang yang berharga sama sekali. Kami tidak terbiasa memakai perhiasan karena kami memang tidak punya. Coba lihat, timangku hanya terbuat dari timah, apalagi aku tidak mempunyai apa-apa." "Kalian jangan berbohong. Jika kau memakai timang-timah itu, tentu kalian akan mengelabui kami." "Sungguh di sana, pecahlah, memang kami tidak mempunyai apa-apa." "Jangan banyak bicara, pergi dan tinggalkan barang-barang kalian." Ternyata Joko Satrio tidak sabaran juga, maka ia pun mengajak teman-temannya untuk meneruskan perjalanan dan tidak usah menggubris permintaan 4 orang itu. Sikap Joko Satrio membuat orang yang menghadangnya bengong. Mereka tidak menduga bahwa orang-orang yang masih muda itu tidak menjadi ketakutan. Namun orang yang agak serak bertanya, "Apakah kalian ini prajurit?" "Kami bukan prajurit di sana." "Jadi kalian siapa sebenarnya?" "Jangan bertanya lagi di sana, dan jangan halangi perjalanan kami sebelum mata asli kami kembali timbul." Kasar, keras, dan parah kali liar, dan melebihi para perampok yang paling ganas sekalipun. Kemudian Joko Satrio tertawa
berpapa. Lalu ia melirik kepada Gatra Bumi yang hampir tertawa juga kalau tidak diamit oleh Roro Wahyudi. Peringatan itu memang mendebarkan, tetapi seorang perampok itu berkata, "Kalian tidak usah menggertak kami. Wajah kami tentu menjadi pucat, dan dari suara kalian kami tahu kalian sedang membohongi kami untuk menyelamatkan diri." Kesabaran Joko Satrio telah hampir sampai ke batasnya. "Baik, jika kalian tetap pada pendirian kalian, kita akan bertempur. Yang meregang nyawa akan ditinggalkan di sini." Para perampok itu pun menjadi tidak sabar pula. Mereka segera menempatkan diri. Joko Satrio, Gatra Bumi, dan Roro Wahyudi serta Putut Yudoklana pun telah menempatkan diri pula untuk menghadapi mereka yang telah menebar itu. Para perampok itu tidak menunggu lebih lama lagi. Sejenak kemudian, orang yang suara agak serak itu mendekati Joko Satrio sambil berkata, "Aku akan segera menentukan kalian yang disebut pernah mempunyai watak melebihi perampok, yang karena sekalipun itu." Joko Satrio pun mundur beberapa langkah sambil berkata, "Baiklah, mari kita tumbang dan timbang kemampuan ilmu kita." Orang yang suaranya serak agaknya termangu-mangu sejenak, tetapi ia percaya bahwa anak muda di hadapannya ini mempunyai ilmu yang tinggi. Demikianlah, keduanya telah terlibat dalam perkelahian. Ketika orang yang suaranya agak serak itu menyerang, maka Joko Satrio pun segera bergeser menghindar. Namun lawannya memburu dengan serangan-serangan berikutnya. Tetapi Joko Satrio sudah benar-benar bersiap menghadapnya. Sementara itu tiba-tiba seorang yang lain telah menyerang Gatra Bumi dengan serta-merta. Bahkan ketika kakinya terjul, ia masih sempat berkata kepada kedua kawannya yang sedang berhadapan dengan Putut Yudoklana, "Jika kalian biarkan kawannya kelihatan perempuan itu mematung saja, maka kalian hanya mendapatkan timang-timang saja." Kedua orang itu tertawa. Katanya, "Aku sudah mempunyai timang emas, bukan timang timah. Tetapi kau belum mempunyai seorang perempuan." Namun orang yang menyerang Gatra Bumi itu tidak sempat menjawab. Gatra Bumi tidak hanya sekedar menghindari serangannya, tetapi Gatra Bumi dengan cepat membalas serangan lawannya. Demikianlah Joko Satrio dan Gatra Bumi telah terlibat dalam pertempuran. Namun mereka baru menjajaki kemampuan lawannya, sedangkan dua lawan Putut Yudoklana masih melibat dirinya. Tetapi tidak saja salah satu lawannya meloncat beberapa langkah mendekati dan langsung menyerang Roro Wahyudi yang sedang melihat Gatra Bumi sedang bertempur, sehingga Roro Wahyudi segera mempersiapkan dirinya pula. Ketika melihat dengan cepat Roro Wahyudi telah bersiap pula, orang itu menyadari bahwa perempuan itu bukan gadis sembarangan. Sikapnya menunjukkan bahwa perempuan yang akan dihadapi mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dalam ulah kanuragan, sikapnya tentu bukan sikap tanpa bekal. Roro Wahyudi pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena ia pun menyadari lawannya tentu mempunyai pengalaman yang sudah luas. Meskipun dasar ilmu kanuragannya mungkin mapan dan pengalaman yang panjang, lawannya ini tentu orang yang sangat berbahaya. Ketika Joko Satrio dan Gatra Bumi mulai meningkatkan ilmu mereka untuk mengimbangi lawan-lawan mereka, maka lawan Roro Wahyudi pun mulai bergerak. Orang itu menyerang dengan cepat mengarah ke ulu hatinya. Roro Wahyudi segera menghindar, bergeser ke samping. Namun lawannya terkejut ketika kaki Roro Wahyudi terjun lurus ke arah dadanya, dan orang itu segera meloncat cepat menghindar mundur beberapa langkah. Jantungnya mulai berdebar-debar karena ujung tumit Wahyudi hampir saja menyentuh tubuhnya. "Perempuan ini memang berbahaya," berkata lawannya dalam hati. Sejenak kemudian Roro Wahyudi yang berloncatan menyerang. Namun ia masih mengekang diri karena ia belum mengetahui seberapa jauh kemampuan lawannya. Pertempuran pun semakin sengit. Joko Satrio yang telah dapat menduga tenaga dan kemampuan lawannya menempatkan dirinya dengan mapan. Ia pun tahu apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi lawannya yang suaranya agak serak itu. Dan sebaliknya, lawan Joko Satrio pun sudah dapat menduga pula kemampuan lawannya yang terhitung mudah itu. Tetapi jantungnya menjadi semakin berdebar karena ia sadar
bahwa lawannya yang terhitung muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Namun orang yang suaranya agak serak juga percaya diri dengan kemampuannya, sebab ia merasa tenaganya lebih kuat dari tenaga lawannya. Karena itu setelah pertempuran mulai kembali, maka Joko Satrio sengaja telah membenturkan kekuatannya. Namun ternyata ia salah menilai kemampuan lawannya yang terhitung masih muda itu. Karena yang ia ketahui baru sebagian kecil tentang kemampuan Joko Satrio, lawannya memang sengaja tidak menunjukkan kelebihannya. Tak cuma Joko Satrio, ternyata Gatra Bumi demikian juga. Ia menempatkan dirinya pada tataran kemampuan lawannya. Meskipun Gatra Bumi dapat menyelesaikan lawannya dengan cepat, namun ia tidak melakukannya. Dalam pada itu, Roro Wayuti pun menghadapi perampok yang keras dan kasar. Bahkan melihat wajah Roro Wayuti yang cantik, orang tersebut terbakar nafsunya. Gatra Bumi sambil melayani lawannya, ia menyaksikan betapa Roro Wayuti berloncatan dengan tangkasnya. Serangan-serangannya sangat membahayakan bagi lawannya. Meskipun lawan Roro Wayuti meningkatkan kemampuannya, tetapi ia belum berhasil menjatuhkan Roro Wayuti. Bahkan Roro Wayuti justru semakin lama menjadi semakin cepat gerakannya, dan serangan-serangannya datang bagaikan air bandang. Ketika lawan Roro Wayuti menjadi semakin tidak sabar menghadapi gadis cantik itu, Roro Wayuti justru semakin garang tandangnya, dan dengan cepat tangannya sempat mengenai pundak lawannya, sehingga lawan Roro Wayuti terkejut, membuat keseimbangannya orang itu menjadi tergoncang. Perempuan tak tahu diri, geram orang itu. Kau telah menyakiti pundakku. Namun tiba-tiba kembali dengan cepat kaki Roro Wayuti terjulurus menyamping dan orang itu terpental surut. Ia pun kehilangan keseimbangannya sehingga jatuh terpelanting. Namun Roro Wayuti tidak bisa memburu sebab lawan yang terpelanting tersebut dengan tangkas meloncat berdiri sambil menggerang langsung menyerang dirinya. Dan bagaimana dengan kelanjutan pertemuan Joko Satrio, Gatra Bumi serta teman lainnya? Sementara itu Roro Wayuti bergeser surut dan bersiap kembali guna menghadapi segala kemungkinan. Namun tak lama kemudian kakinya segera berloncatan kembali dan serangannya kembali mengarah lambung lawannya. Lawannya pun mulai terdesak. Roro Wayuti bergerak semakin cepat. Serangannya datang bagaikan pusaran angin ribut yang dengan cepat memburu kemana lawannya berpijak. Lawan Roro Wayuti semakin lama semakin mengalami kesulitan. Serangan-serangan perempuan muda dan cantik itu sulit dielakkan. Meskipun ia mengerahkan kemampuannya, namun Roro Wayuti sama sekali tidak mengalami kesulitan. Sementara itu Joko Satrio yang bertempur melawan orang yang suaranya agak serak itu sempat meloncat mengambil jarak dan berkata, "Lihat kawanmu itu ternyata tidak mampu mengalahkan seorang perempuan." Bukannya tidak mampu, karena temanku tidak ingin menyakiti, sebab kawanku ingin memiliki perempuan cantik itu. Seandainya kawanku mau mengalahkan perempuan itu, maka gadis cantik itu tidak akan dapat bertahan sepenginan. Namun Joko Satrio tertawa. Lalu katanya, "Jangan mengigau kau di sana, seharusnya kau melihat apa yang terjadi. Beberapa kali kawanmu telah dikenai serangan-serangan perempuan itu. Bahkan kawanmu telah terlempar dan terbanting jatuh." Orang yang bersuara gasra itu menggeram dan dengan garangnya menyerang Joko Satrio. Namun serangan-serangan tidak berarti sama sekali. Bahkan semakin lama Joko Satrio semakin sulit untuk disentuh oleh lawannya. Jangankan Joko Satrio, orang yang suara agak serak itu mencegah kawannya yang melawan Roro Wayuti untuk tidak menggunakan senjata. Namun ia tidak menghiraukan peringatan Joko Satrio. Bahkan ia berkata, "Apakah kau takut teman yang perempuan cantik itu akan mati oleh lawannya?" "Tidak, aku tidak takut temanku akan mati. Namun yang ku takutkan kawanmu yang perempuan itu akan membunuh temanmu." Persetan dengan temanmu yang perempuan itu. Bukan orang yang suaranya agak serak itu mencoba menghentakkan ilmunya menyerang Joko Satrio. Ternyata
Gatra Bumi yang bertempur tidak jauh dari Rorowati juga mengkhawatirkan seandainya lawan Rorowati juga akan mempergunakan senjatanya. Karena Gatra Bumi tidak mau Rorowati akan membunuh lawannya, walaupun itu tidak sengaja. Karena itu Gatra Bumi justru mulai memperhitungkan kemungkinan lain agar Rorowati tidak melakukan pembunuhan. Dan tiba-tiba saja ia menghentakkan ilmunya. Ternyata lawan Gatra Bumi itu tidak mampu bertahan sesilir gawang. Sehingga dalam waktu yang singkat maka lawannya telah terlempar dan terbanting jatuh di tanah. Saat ia berusaha bangkit, maka kaki Gatra Bumi telah menyambar keningnya. Untas! Seorang itu telah jatuh terlentang lagi. Tiba-tiba saja kaki Gatra Bumi telah menginjak dada lawan. Dan ia pun berteriak berhenti semua atau dada orang ini akan remuk oleh injakan kakiku. Bagaikan beledek di siang bolong, kawan-kawan orang yang suara agak serak itu pun terkejut. Sebab orang yang ia andalkan telah terinjak dadanya oleh lawannya yang juga termasuk muda. Dan mereka pun berloncatan surut. Ketika itu Butut Yudoklana melihat Gatra Bumi dengan galanya telah mengambil sikap supaya tidak terjadi pada Rorowayuti. Seandainya lawannya terbunuh karena akan bertempur menggunakan senjata, ia pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sedangkan Joko Satro agak mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengerti dengan apa yang sedang kawannya lakukan. Walaupun ia sama sekali belum meningkatkan ilmunya, karena ia masih melayani lawannya menurut tataran kemampuan lawannya. Kemudian lawan Rorowayuti pun telah berloncatan surut kembali jarak. Gatra Bumi kembali berteriak, perintahkan kawan-kawanmu untuk meletakkan senjata mereka. Namun karena bingungnya lawannya, ia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba seorang yang suaranya agak serak sudah jatuh terlentang dan tidak berdaya. Sambil masih menginjak dada lawannya, Gatra Bumi berkata, Kisana, kau sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Dengan ujung jariku, aku dapat menusuk dadamu sampai tembus ke jantungmu. Tetapi aku tidak ingin kecewa bahwa ilmumu ternyata masih sangat rendah. Lawan Gatra Bumi kemudian menyadari bahwa perkataan anak muda itu sebenarnya memang ia tidak sekedar menakut-nakutinya. Dan jika lawannya yang muda itu mengendaki, maka jantungnya benar-benar telah berlubang. Cepat perintahkan kawan kamu yang melawan perempuan itu. Kembali Gatra Bumi memberi perintah. Lalu orang yang suaranya agak serak akhirnya berkata, kita hentikan pertempuran ini dan biarkan mereka lewat. Namun Rorowati masih marah. Maka ia pun berteriak pula, katakan kalian menyerah. Kalau kalian tidak menyerah, maka aku akan segera menyelesaikan persoalan dengan orang ini. Joko Satria pun berseru, cepat perintahkan kawanmu yang melawan perempuan itu menyerah. Kemudian orang yang suaranya agak serak itu tidak dapat berbuat lain kecuali menyerah. Maka katanya, kita menyerah dan kita hentikan perlawanan. Kawan-kawannya masih saja termangu-mangu sejenak. Namun lawan Joko Satro itu pun menyadari bahwa ia memang tidak akan dapat menangkan pertempuran. Sebetulnya ia mengharapkan kawannya yang diandalkan itu dapat mengatasi musuh-musuhnya. Namun kenyataannya dengan mudah kawannya dapat ditaklukkan juga. Sebenarnya lawan-lawan Joko Satrio dan kawannya telah menyerah dan telah meletakkan senjatanya. Dan dengan suara yang masih sedikit marah, Rorowayuti pun berkata, sekarang kalian boleh pergi. Namun orang-orang itu merasa heran. Begitu saja mereka boleh meninggalkan tempat itu. Setelah mengancam mereka dan akan merampas barang-barang mereka dan bahkan seorang perempuan di antara mereka. Gatra Bumi dengan suara yang keras membentak orang-orang itu. Pergi atau kami akan merubah keputusan kami. Namun keempat perampok itu memang menjadi bingung. Sehingga Rorowayuti yang tidak sabar itu telah membentaknya pula. Pergi kalian cepat. Jika tidak. Keempat orang itu pergi meninggalkan area pertempuran tersebut. Dan sebentar kemudian meskipun mereka masih belum tahu pasti apa yang terjadi, mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Butut Yudoklana, Gatra Bumi, Rorowayuti maupun Joko Satrio memandang keempat orang itu dengan perasaan
yang berbeda-beda. Roro Wayutilah yang kemudian bertanya kepada Gatra Bumi, "Kakang, kenapa Kakang Gatra Bumi membiarkan saja mereka pergi? Ini tentu bukan sikap yang tak adil. Mereka adalah orang-orang jahat yang telah banyak membuat masalah dan membuat susah bagi orang lain." Nimas Roro Wahyuti, apakah sebenarnya tujuan kita mengembara ini? Apakah kita akan selalu ingin membunuh kepada lawan-lawan kita? Jawab Gatra Bumi, "Tapi mereka orang jahat, Kakang. Dan seandainya orang-orang seperti mereka kita hilangkan dari permukaan bumi ini, maka mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi." Roro Wahyuti pun masih mempertahankan pendapatnya. Namun Gatra Bumi tersenyum mendengar kata-kata Roro Wahyuti, dan kemudian ia berkata, "Aku hargai sikapmu, Nimas, tetapi membunuh bukanlah satu pengalaman yang baik. Tetapi mereka orang jahat, Kakang." "Siapapun mereka itu," sahut Gatra Bumi, "aku justru berusaha untuk mencegahmu untuk mendapatkan pengalaman yang buruk dalam pengembaraan ini." Kemudian Roro Wahyuti pun menundukkan kepalanya. Sedangkan Putut Yudoklana dan Joko Satro tidak menyangka dengan sikap Gatra Bumi yang biasanya sedikit agak sembrono, ternyata dapat memberi pengertian yang begitu dalam bagi Roro Wahyuti maupun yang mendengarkannya. "Sudahlah," berkata Gatra Bumi, "biarkan mereka pergi. Kita akan meneruskan perjalanan kita yang masih panjang." "Ya, Kakang," Gatra Bumi. Sejenak kemudian maka keempat pemuda itu pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan mereka memang perjalanan jauh, karena itu mereka justru tidak terlalu merasa tergesa-gesa. Semalam suntuk mereka menempuh perjalanan, dan di saat matahari terbit mereka masih berada di perjalanan. Mereka pun telah berhenti di sebuah bilik yang pening airnya. "Kita benahi diri kita dulu agar tidak menarik perhatian banyak orang," berkata Gatra Bumi. Kemudian mereka pun mencuci wajahnya di bilik tersebut dan kemudian membenahi pakaian mereka. Roro Wahyuti pun telah melakukan pula, sehingga dengan demikian maka tubuhnya pun terasa menjadi segar kembali. Setelah mencuci muka, kaki, dan tangannya serta memulai pakaian mereka, maka keempat anak muda nampak lebih segar. Mereka tidak nampak bahwa semalam suntuk mereka menempuh perjalanan. Dan beberapa saat kemudian, keempat pun melanjutkan perjalanannya menuju jalan yang berliku-liku. Demikianlah episode 11 Serial Gatra Bumi bab 3. Nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.